Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu malam hari ini di webinar ya, spesial webinar desain keren modal PowerPoint ya. Di mana ini kerjasama dari Sekolah Bisnis Digital Marketing bekerjasama dengan Bengkel Bengkel Slide gitu ya. Di mana tujuan kami mengadakan webinar ini adalah tidak lain untuk memberikan edukasi pengetahuan ya untuk masyarakat ya untuk yang masih sekolah, kuliah, kerja, bisnis, pengusaha dan sebagainya untuk bisa memanfaatkan teknologi saat ini gitu ya, yang di mana, PowerPoint gitu ya, hampir semuanya, laptop atau komputer, PC semua ada gitu. Nah, di mana, kita bisa manfaatkan, optimalkan fungsi PowerPoint ini untuk bisa membuat sebuah desain. Kenapa kita angkat sebuah tema desain gitu ya, karena saat ini, eranya adalah di era, apa namanya, era content is the king gitu ya. Semuanya perlu, membutuhkan desain gitu ya. Nah, apalagi di era sekarang internet, era online ya, serba serba online ditambah lagi dengan era pandemi seperti ini, ya orang, harus juga menggunakan harus bisa bisa memaksimalkan, kontennya ya. Itu untuk terlebih, untuk kerjaan, usaha, bisnis, ya untuk apapun itu ya pastinya teman-teman yang ikut ini pastinya adalah motivasinya untuk bisa menguasai, PowerPoint bisa untuk bisa membantu pekerjaannya ya kan, membantu untuk bisa bisnisnya, jualannya dan sebagainya, gitu ya. Tadi saya sudah lihat di grup ternyata, dan masing-masing juga banyak yang menyampaikan, untuk, kuliah, untuk kerja ya dan untuk bisnis seperti itu ya. Nah semoga materi, webinar kali ini yang disampaikan nanti oleh Mas Fadri ya, Ma'rifatullah, insyaallah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa memberikan, insight ya, pengetahuan dan supaya tujuannya agar teman-teman itu bisa lebih baik lagi, apa yang bisa teman-teman harapkan bisa tercapai. Itu sih intinya ya, gitu ya. Nah, itu saja pengantar dari saya. Sekali lagi selamat mengikuti, webinar kali ini. Sebelumnya ya, mohon maaf, perkenalan diri dulu tadi saya lupa. Mas Rim videonya off nanti ya? Oke, nanti di bagian akhir deh saya videonya dinyalakan. Biar penasaran dulu ya. Perkenalkan dulu ya, saya Erwin Saputra, saya tinggal di Bogor saat ini ya, untuk aktivitas saya di sini sebagai mentor digital marketing ya, aktivitasnya di, ada sekolah bisnis digital marketing ya. Yang ingin silaturahmi silakan, eee, saya tulis ya. Nah, ini nomor telepon saya mungkin juga ada ya beberapa yang sudah tahu ya. Nah, seperti itu. Nanti jika ingin bersilaturahmi atau komunikasi silahkan ditulis gitu ya, dicatat, disimpan. Oke ya, itu saja, perkenalan dari saya, sedikit aja biar langsung ke ke intinya nih ya. Sudah Mas Fadri udah sangat siap sekali sepertinya. Ya. Oke, selamat mengikuti, selamat menyimak teman-teman semuanya. Ya, saya serahkan acara dan waktu semuanya kepada Mas Fajri, eee, sebagai pemateri kita malam hari ini. Kepada Mas Fajri dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Erwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada teman saya nih yang luar biasa Mas Erwin ya. Kang Erwin ya, karena orang Sundaan ya. Oke, Kang Erwin hatur nuhun sudah diundang malam ini dan malam ini teman-teman semua kita akan sedikit ngobrol tentang PowerPoint. Jadi singkat cerita, nanti kita akan bahas lebih banyak teman-teman ya. Tapi sebelum kita mulai, karena ini kita berada di media daring, media online, saya mau tanya dulu, apakah teman-teman semua mendengar suara saya dengan jelas? Kalau iya boleh direspons di chat. Kalau suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman Jelas boleh jelas. respons di chat. Silakan. Jelas ya? Oke, baik. Alhamdulillah. Oke, yang kedua teman-teman semua, saya akan share screen. Nanti saya minta teman-teman melakukan yang sama. Kalau screen saya muncul, tolong direspons dengan kata-kata terlihat, gitu ya. Saya akan share screen dulu, teman-teman semua. Sebentar. Baik. Sebentar. Oke. Saya akan share screen ya.
Nanti mohon teman-teman semua yang bisa melihat screen saya, bisa diinformasikan screen-nya terlihat dengan jelas. Oke, muncul ya? Alhamdulillah. Berarti audio aman, video, audio aman, slide aman ya? Baik. Aman, Kang. Kalau ada teman-teman yang nanti dalam perjalanan tidak mendengar atau tidak melihat, boleh di komen di chat, atau biasanya ada sedikit gangguan, nanti mungkin teman-teman bisa keluar atau masuk lagi, nanti biasanya insya Allah akan terlihat dan terdengar kembali. Baik, teman-teman semua, kita mulai sesi kita malam ini. Kita hari ini akan mencoba untuk menambah satu referensi atau khazanah pengetahuan mengenai PowerPoint. Jadi teman-teman semua kemarin ngobrol sama Kang Erwin, bahwa hari ini kita akan bahas apa. Jadi intinya hari ini saya diminta untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman semua seberapa powerful-nya PowerPoint ya. Nanti kita akan ada sedikit demo, teman-teman saya akan memperlihatkan, dan mungkin teman-teman semua punya banyak pertanyaan, nggak apa-apa, boleh tulis sambil jalan. Nanti di akhir sesi kita akan ada Q&A ya. Jadi nanti saya akan kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit memberikan waktu kepada teman-teman semua tanya jawab seputar mengenai PowerPoint. Gitu ya. Nah, teman-teman semua, karena ini media belajar online, teman-teman, saya berharap yang pertama teman-teman semua bisa mengecek mikrofonnya, mohon diposisikan dalam kondisi mute ya. Dan yang kedua, nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silakan dituliskan di chat ya. Nanti kita akan bahas untuk pertanyaan di sesi Q&A. Jadi supaya tidak terlalu chaos ya, teman-teman ya. Kalau open mic nanti rusuh banget ya. Karena satu orang atau dua orang bicara udah agak chaos. Kalau 3 orang, 4 orang lebih ramai lagi. Jadi teman-teman semua, nanti kita akan ada sesi Q&A khusus di akhir sesi presentasi. Baik ya, teman-teman semua. Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Kita sama-sama tahu bahwa negeri kita tercinta Indonesia akhir-akhir ini sedang dilanda musibah ya, teman-teman ya. Sepertinya tak kunjung henti, teman-teman. Mulai dari kita sama-sama tahu diawali dari pandemi COVID, teman-teman ya. Dan semakin ke sini kita melihat semakin banyak fenomena orang-orang terdekat kita yang tertular atau terpapar COVID, teman-teman. Mari kita doakan. Kemudian juga semakin ada banyak sekali bencana alam yang terjadi, teman-teman ya. Kemudian kemarin ada musibah Sriwijaya Air yang jatuh, teman-teman. Mari kita sama-sama berdoa, semoga ini menjadi sesuatu, ada yang baik di balik ini semua. Seperti Allah bilang, di balik kesulitan ada kemudahan. Semoga di balik hal-hal ini, insya Allah sudah disiapkan sesuatu yang baik. Dan yang paling penting, teman-teman, mari kita berdoa, semoga sesi kita belajar malam ini menjadi satu sesi belajar yang bermanfaat bagi saya sebagai pengajar, menambah ilmu, dan bagi teman-teman semua menjadi satu referensi baru yang semoga nanti bisa diterapkan atau diaplikasikan dalam keseharian. Baik, berdoa, mari kita mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, bismillah, mari kita sama-sama mulai belajar. Tak kenal, maka kenalan. Nama saya Fajri, Ma'rifatullah, teman-teman semua. Saya adalah seorang presentation designer, jadi kerjanya sehari-hari memang membuat slide. Ya. Kalau nggak membuat slide, saya ngajar. Kalau nggak ngajar, saya buat slide. Teman-teman, saya adalah seorang certified Microsoft Office Specialist, khususnya untuk PowerPoint, jadi memang menekuni PowerPoint, walaupun saya juga bisa menggunakan Office yang lain, tapi saya punya sertifikasinya di bidang PowerPoint. Nah, keseharian saya adalah founder dari Bengkel Slide. Apa ini? Nggak ada hubungannya sama bengkel mobil. Bengkel Slide adalah satu akun Instagram yang saya kelola, teman-teman. Jadi ini adalah daily sharing belajar desain presentasi. Ya, alhamdulillah sekarang followers kami tembus 40.000 di Instagram. Kemudian saya dulunya bekerja, teman-teman, kurang lebih 12 tahun di sebuah perusahaan multinasional dan akhirnya saya resign. Sekarang saya fokus mengajar dan sharing seputar PowerPoint dan juga presentasi. Nah, teman-teman yang mau silaturahim, boleh silahkan dikeluarkan handphonenya, masuk ke Instagram, tinggal dicari, teman-teman, namanya Bengkel Slide ya.
tulisannya B dan S ya, warna kuning, background-nya teksnya warna hitam. Jadi insya Allah kami rutin hampir setiap hari kami sharing konten microblog, terutama untuk edukasi segala macam. Apa aja Mas? Banyak teman-teman. Jadi kayak hari ini kita ngomongin masalah kontras. Kemarin kita ngomongin masalah visualisasi data. Sebelumnya kita bahas tentang masalah buta warna parsial, dan banyak banget konten-konten yang lain yang semoga ini bisa menjadi satu manfaat untuk teman-teman semua ketika ingin belajar presentasi ataupun PowerPoint. Apakah cuma blank slide? Enggak. Ada banyak banget teman-teman, ada banyak sekali akun-akun di Instagram yang positif dan terus berbagi teman-teman semua. Jadi saya sangat berharap teman-teman semua bisa ikut mewarnai Instagram dengan konten-konten yang positif. Seperti halnya saya sudah melakukan itu. Itu ya teman-teman semua. Oke, sekian perkenalannya. Sekarang saya mau tanya, ada yang tahu siapa nama orang ini? Yang kiri siapa? Yang kanan siapa? Ada yang kenal nggak? Ini biang keroknya presentasi nih teman-teman. Boleh direspons di chat, silahkan. Ada yang kenal? Oke, yang kiri siapa? Saya mulai dari yang kiri. Siapa yang kiri teman-teman? Oh, udah tahu-tahu ya? Oke, ini adalah Steve Jobs dan Bill Gates. Jadi bisa dibilang saya nyebut ini sebagai biang kerok presentasi. Ya, lebih tepat sebetulnya mereka yang menginisiasi ya. Bill Gates dengan Microsoft dan Steve Jobs dengan Apple. Saking fenomenalnya Steve Jobs itu sampai ada pepatah, sebelum Steve tidak ada Apple, dan setelah Steve tidak ada Apple. Itu saking fenomenalnya tokoh Steve Jobs ya. Jadi bisa dibilang ini orang yang sangat mendedikasikan ilmunya sampai akhir hayat. Kira-kira begitu teman-teman semua. Jadi teman-teman semua mau pakai Keynote silahkan, mau pakai PowerPoint silahkan, mau pakai WPS Office silahkan ya. Atau kalau kita perluas, mau pakai Canva silahkan, mau pakai Pixel Lab silahkan. Apapun boleh dipakai teman-teman. Karena pada akhirnya teman-teman, tujuan kita itu adalah membuat satu konten yang bisa dinikmati oleh orang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa berbagi kebahagiaan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi desainer tercipta untuk berbagi kebahagiaan melalui visual ya. Jadi kalau misalnya ada seorang yang bisa jago puisi gitu ya, dia berbagi melalui keindahan kata-kata atau rangkaian kalimat. Nah, kalau desainer itu berbagi kebahagiaan melalui indahnya visual, teman-teman semua. Oke. Nah, ini perlu saya bahas, teman-teman. Pertanyaan yang sangat fundamental. Kenapa belajar PowerPoint? Kalau misalnya mau ngedesain, serius. Kenapa bukan Photoshop? Kenapa bukan Illustrator? Kenapa bukan Corel? Atau yang lainnya, teman-teman? Nah, ini ada pertanyaan penting yang ditanyakan nyaris tiap hari ke DM-nya Bengkel Slide. Dan saya akan jawab, teman-teman. Jawaban pertama, teman-teman. PowerPoint adalah aplikasi yang sangat umum. Ya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa mayoritas komputer atau laptop itu menginstal yang namanya Microsoft Windows. Betul ya? Walaupun ada juga yang menggunakan Linux, ada juga yang menggunakan Mac OS, ya kan? Tapi mayoritas menggunakan Microsoft Windows. Di dalam Microsoft Windows itu ada yang namanya Microsoft Office. Betul ya? Ya walaupun tidak semua komputer tidak semua Windows itu menginstal Office, tapi mayoritas pasti ada Office-nya. Dan teman-teman di dalam Office udah pasti ada yang namanya PowerPoint. Nah, oleh karena itu PowerPoint itu adalah satu aplikasi yang sangat generik ya. Teman-teman mau bekerja di kantor, mau kuliah, mau bekerja di freelance segala macam, itu pasti ketemu yang namanya presentasi. Dan tools bagi saya, tools yang paling mudah untuk dipelajari membuat presentasi itu adalah PowerPoint ya. Oke, itu adalah alasan pertama. Alasan kedua, teman-teman, PowerPoint ini sangat powerful. Nggak kalah hasil desainnya dengan aplikasi desain ya. Nanti kita akan demokan teman-teman semua bagaimana PowerPoint ini sakti banget ya. Jadi kalau teman-teman pernah membuat atau pernah menggunakan template ya, maka yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa membuat template tersebut. Bagaimana dasar-dasarnya itu bisa
kita belajari. Nah, itu yang akan saya share kepada teman-teman semua malam ini. Saya akan demokan, nanti teman-teman bisa ngelihat seperti apa cara kerjanya, dasarnya gitu ya. Dan teman-teman, alasan ketiga adalah PowerPoint itu selalu update ya. Saya pertama kali menggunakan PowerPoint itu versi 2003 kalau saya nggak salah ingat, zaman skripsi. Ketahuan usianya. Jadul banget ya teman-teman ya. Nah, ketika itu teman-teman ya memang PowerPoint kayaknya hadir sebagai satu tools yang digunakan untuk membuat presentasi. Tapi mulai terjadi perubahan fundamental ketika PowerPoint rilis versi 2013. Nah, itu berubah banget. Apa yang banyak berubah? Ada dua fitur utama. Yang satu adalah merge shapes, yang satu adalah eyedropper. Nah, kedua fitur ini itu membuat perubahan yang sangat fundamental di dunia desain grafis dengan PowerPoint. Nanti kita akan lihat di bagian demo, teman-teman semua. Nah, sekarang saya mau tanya dulu kepada teman-teman semua, biasanya nih, teman-teman yang sudah pernah menggunakan PowerPoint, saya boleh tahu nggak, PowerPoint-nya biasanya dipakai untuk apa? Silakan, boleh ditulis di chat. Saya sambil lihat, teman-teman. Oke, untuk mengajar, oke. Presentasi ketika kuliah, oke. Desain brosur dan presentasi. Desain undangan, oke. Mantap. Report PMO, woi, ini berat nih bahasannya nih. Mengajar, oke. Desain poster, presentasi, promo buku, mengajar, oke. Mayoritas presentasi ya. Membuat company profile, woi, keren. Bikin video undangan, wah, mantap. Mulai agak asik nih jawabannya nih. Bikin flyer, teman-teman. Mantap. Oke. Mayoritas ternyata masih menggunakan PPT untuk presentasi ya. Nggak apa-apa, teman-teman semua. Bikin buletin, oke. Nah, teman-teman semua, wih, bikin infografis, keren. Saya hari ini selama 2 hari lagi belajar membuat infografis ke mentor saya, Bang Andi Sukmalubis, ya. Teman-teman bisa kepoin Instagramnya, melukis slide. Itu canggih banget, paten banget ilmunya. Wah, ini keren nih. Bikin desain berbasis website. Wah, keren. Bikin desain website pakai PowerPoint. Oke. Wah, ini top. Bikin duit. Keren. Ujungnya itu memang. Apapun skillnya, ujungnya adalah seperti itu. Ya. Oke, teman-teman semua. Nah, jadi ternyata walaupun memang mayoritas menggunakan PowerPoint untuk kebutuhan seputar presentasi dan mengajar, ternyata ada juga teman-teman lain yang menggunakan PowerPoint dari sisi yang berbeda, ya. Ada yang bikin video, ada yang bikin infografis, ada yang bikin animasi, tadi saya lihat, yang bikin website, ada yang bikin macam-macam deh, teman-teman semua. Jadi di sini asik banget ternyata bahwa yang namanya PowerPoint itu bisa digunakan untuk banyak hal, ya. Kalau teman-teman menggunakan PowerPoint untuk bikin presentasi, nggak apa-apa, karena memang itu fitur dasarnya. Tapi kalau teman-teman mau ulik, dikit aja, belajar desain kreatifnya aja, nah itu hasilnya akan luar biasa. Itulah yang saya alami sekitar tahun 2017. Ketika saya pertama kali belajar desain kreatif dengan melukis slide, Bang Andi Sukmalubis, itu mata saya kayak terbuka. Wah, ternyata PowerPoint sakti banget ya. Dan hari itu adalah salah satu hari yang sangat penting bagi kelangsungan bengkel slide hingga hari ini, teman-teman semua. Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan ya. Nah, obrolan kita hari ini, teman-teman, ada tiga. Pertama, kita akan ngobrolin masalah inspirasi ide desain. Yang kedua, kita akan ngobrolin masalah teknik ajaib PowerPoint. Saya akan demo ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat dan memberikan pertanyaan kepada saya. Dan yang ketiga, yang saya juga mau bahas adalah masalah lisensi aset grafis. Ini penting banget. Kenapa? Karena bagi teman-teman yang memutuskan untuk berkarya di dunia digital, harus paham mengenai lisensi. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan lisensi. Ini menarik banget, teman-teman semua. Baik, kita mulai dari yang pertama, teman-teman, mengenai inspirasi ide desain. Oke, saya akan tampilkan sebuah lingkaran. Kita asumsikan lingkaran ini adalah lingkungan rumah tinggal kita misalnya. Oke, di lingkungan ini katakanlah misalnya kecamatan, ya,
kecamatan. Di kecamatan ini hiduplah seorang anak bernama Joni, teman-teman. Nah, jadi Joni tinggal di sebuah kecamatan. Katakanlah nama kecamatannya Kecamatan PowerPoint, gitu ya. Jadi Joni tuh mainnya cuma di dalam situ aja. Ketemu dia lagi muter gitu, nggak berani keluar. Dan teman-teman, di dalam kecamatan itu ternyata ada seorang penjual tahu, teman-teman. Jadi sebetulnya orang ini adalah penjual gorengan, tapi gorengan yang dijual itu cuma tahu, ya. Dia nggak jual gorengan yang lain. Joni setiap hari beli tahu, teman-teman. Sehingga lama-kelamaan Joni punya sebuah mindset. Apa mindsetnya? Ini mindsetnya. Tahu adalah gorengan, dan kalau ngomongin gorengan, udah pasti tahu, teman-teman. Paham maksud saya? Kalau ada yang paham, teman-teman semua, inilah yang banyak terjadi sehari-hari, teman-teman semua. Ya, jadi Joni tahunya gorengan ya tahu ya gorengan, teman-teman. Dia nggak pernah keluar dari lingkungan tempat dia tinggal. Padahal di luar sana yang namanya gorengan itu macam-macam, teman-teman. Ya, ada cireng, ya, ada tempe, ada bakwan, ya kan? Ada pisang, teman-teman. Nah, jadi macam-macam, teman-teman. Gorengan itu bukan cuma tahu. Nah, inilah yang terjadi dalam keseharian kita. Saya banyak didatangin orang, terus mereka bilang, Mas, saya nggak kreatif, nggak kayak Mas Fajri. Saya tanya, coba boleh dikasih tahu kalau ngedesain prosesnya seperti apa? Ya udah Mas, saya biasanya cuman buka PowerPoint, lihat-lihat Instagram, ya udah cari-cari referensi, ya udah sampai situ aja. Nah, ini dia teman-teman masalahnya. Jadi kadang-kadang gini, kalau ada teman-teman yang merasa tidak punya ide, ada teman-teman yang ngerasa, waduh saya suntuk banget ya. Nah, bisa jadi teman-teman adalah si Joni dan tukang tahu itu. Jadi teman-teman cuma tahu ngedesain ya seperti itu prosesnya. Padahal enggak. Padahal kalau kita ngelihat teman-teman, kalau kita mau keluar dari kebiasaan, itu banyak sekali referensi di luar sana yang desain itu keren-keren banget, teman-teman. Ya. Jadi kayak misalnya saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ya, kalau kita ngomongin ide nih, berapa orang di antara teman-teman semua yang pernah cari ide di Pinterest? Ada nggak? Coba saya mau tahu. Boleh respons di chat. Siapa yang ketika ngedesain, suntuk, terus masuk ke Pinterest? Cari inspirasi. Ya. Oh, banyak juga ya? Sering. Oke. Nah, Pinterest ini tempat favoritnya nongkrong desainer. Saya senang banget nongkrong di sini. Jadi Bang Adi juga senang. Jadi enak banget cari referensinya. Enak. Kalau misalnya suntuk ke sini. Kenapa? Karena ini relatif liar. Semuanya boleh mengupload, semuanya boleh membuat sebuah karya suka-suka, gitu kan? Bebas. Nah, selain Pinterest apa lagi, Mas? Selain Pinterest, ada lagi kayak Free Pick, teman-teman. Jadi model-model website kayak gini, sering-sering lah kita main, ya. Lihat-lihat, oh ternyata ngelihat nih, tren desain 2021 kayak gimana sih yang muncul? Oh, ternyata banyak orang ngedesain modelnya seperti ini, gitu kan. Nah, dengan cara seperti itu, maka referensi kita akan bertambah, ya. Jangan-jangan kita suntuk. Kenapa? Karena referensi yang kita gunakan itu dari referensi 5 tahun yang lalu, ya nggak? Ya. Nah, terus di mana lagi, Mas? Ada lagi dribble.com. Nah, ini juga bagus nih, teman-teman. Dan ini lebih serius. Ini misalnya ini biasanya dipakai memang khusus untuk website portofolio, ya. Desainer-desainer yang memang serius untuk berkarya dan butuh portofolio online, biasanya mereka akan membuat di dribble.com. Ini asik banget, teman-teman. Coba deh, masuk, lihat tren desainnya seperti apa. Kan kadang-kadang kita tahu apa tren desain itu gara-gara apa? Gara-gara dapat email marketing, ya kan? Tapi pernah nggak kita ngoprek sendiri, kita ngulik sendiri, cari sendiri, teman-teman. Nah, kalau pernah, maka itu kebiasaan yang bagus. Banyak banget, ya. Belum lagi ada e-course, ada yang buku, teman-teman. Kalau teman-teman pernah nonton e-course yang bahasa Indonesia, coba sekali-kali cari e-course yang bahasa Inggris, tapi ada terjemahannya bahasa Indonesia, teman-teman. Banyak, teman-teman. Itu referensinya luar biasa. Ada lagi, teman-teman, kalau bahasa Inggrisnya lancar, cari e-course yang misalnya
bahasa Spanyol, tapi ada subtitle bahasa Inggris. Ada ya seperti itu. Ya, kita mencari lagi, mencari lagi, mencari lagi, sehingga kita tahu main kita jauh, teman-teman. Semakin jauh kita mainnya, maka semakin kita tahu bahwa ternyata dunia desain itu ya sebetulnya gitu-gitu aja, teman-teman. Apa yang teman-teman lihat sekarang di Indonesia, itu mungkin sudah populer di luar negeri 2-3 tahun yang lalu. Microblog itu rame tahun 2020, ya kan? Dan ternyata di luar negeri, kalau kita ngikutin akun-akun seperti Krisdo, Devtalas, itu udah sekitar 2-3 tahun yang lalu. Mereka bermain microblog, teman-teman. Jadi memang kadang-kadang kita harus berani untuk meloncat, berani untuk cari referensi. Nggak apa-apa, teman-teman. Desainer itu memang harus seperti itu, ya. Harus cari referensi, baru nanti kita coba create, ya. ATM, amati, tiru, modifikasi, bukan ATP. Apa itu? Amati, tiru, plek-plek. Nggak boleh ya, teman-teman, kayak gitu ya. Oke, teman-teman, ya. Nah, ada satu lagi, teman-teman, tempat favorit saya buat cari ide atau inspirasi, ya. Namanya toilet. Entah gimana, ada yang bilang ini di mana, di obrolan di forum-forum, teman-teman, toilet itu kayak ruang astral, ya. Dia tidak ada di bumi, tidak ada di langit. Jadi kalau masuk situ tuh kayak berada di ruangan atau dimensi lain. Yang tiba-tiba kalau kita masuk, tiba-tiba dapat solusi dari permasalahan yang kita punya, teman-teman. Tapi jangan lama-lama, ya. Oke, teman-teman semua. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Nah, sekarang yang kedua, teman-teman. Saya akan share ke teman-teman semua mengenai beberapa teknik yang bisa digunakan di PowerPoint, ya. Ini sifatnya demo, teman-teman, jadi bukan praktek bersama, ya. Jadi nanti saya akan coba kasih lihat ke teman-teman semua, dan kita nanti ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan, teman-teman, ya. Baik. Yang pertama, teman-teman, adalah duplikat. Duplikat. Nah, teman-teman, saya mau tanya, siapa di sini yang pernah melakukan copy paste? Boleh dijawab di chat? Siapa yang pernah melakukan copy paste? Banyak ya? Oke. Oke, banyak sih. Copy paste, sering bang. Tiap hari tuh. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, gitu kan. Nah, teman-teman, sekarang coba ya, saya masukin sebuah shape, misalnya lingkaran. Kalau shape lingkaran ini mau saya copy paste ke kanan, ya, saya biasanya gini, Ctrl C, Ctrl V, geser, gitu ya. Lalu lakukan lagi, Ctrl C, Ctrl V, geser. Ctrl C, Ctrl V, geser, gitu ya. Ctrl C, Ctrl V, geser. Nah, siapa yang biasanya melakukan seperti ini? Banyak kayaknya ya. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu satu tips, namanya duplikat. Atau disebut juga sebagai Ctrl D. Ctrl D, duplikat, ya. Contoh, saya masukin satu shape lingkaran, ya. Kemudian saya tekan Ctrl D. Nih, saya tekan Ctrl D. Dia akan tercopy jadi 2. Kemudian, objek yang tercopy ini saya klik dan saya geser ke kanan. Saya pastikan jaraknya sudah presisi. Dan dalam posisi selection-nya masih hidup, jangan dilepas ya selection-nya. Saya tinggal tekan Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Jadi nggak perlu Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Nggak perlu. Cukup langsung Ctrl D, banyak. Nah, buat apa ini, Mas? Contoh ya, saya kasih contoh penggunaannya. Misal nih, teman-teman yang di kantor, pernah nggak buat progress report? Pasti pernah ya. Nih, lihat nih. Sekarang, misal, satu kotak ini mewakili 10%. Kita mau bikin progress 70%. Kita mau bikin progress 70%. Ya. Nah, satu kotak ini mewakili 10%. Ya. Saya tekan Ctrl D satu kali. Saya tekan Ctrl D satu kali, saya geser ke kanan. Oke? Saya udah punya 2. Sekarang saya tekan Ctrl D 8 kali, supaya jadi 10. Ctrl D, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya tekan Ctrl D 8 kali, langsung tercipta kayak gini, teman-teman. Terus, kan saya mau bikin apa? Progress bar 70%. Lihat. Yang 7 biarin, warnanya biru. Yang 3,
teman-teman, saya kasih warna mati, misalnya abu-abu. Nah, kayak gini kan? Terus tinggal kasih tulisan di sini, misalnya achievement 70% atau ya nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jadi deh. Bikinnya cepat kan? Bikinnya cepat dan unik. Karena di PowerPoint aslinya tidak ada. Ditanya bos kita, wah bikinnya gimana tuh? Gampang Pak, pakai Ctrl D. Wih, gitu ya. Itu salah satu pemanfaatan duplikat ya, supaya cepat. Oke, ini yang pertama namanya Ctrl D ya. Baik. Sekarang yang kedua teman-teman. Yang kedua namanya eyedropper ya. Mayoritas di antara teman-teman mungkin sudah pernah pakai. Sekarang saya mau tanya dulu. Saya balik pertanyaannya. Siapa yang belum pernah menggunakan eyedropper? Boleh dijawab di chat? Siapa yang belum pernah menggunakan eyedropper? Oke, ada ya? Oke, yang udah jawab, yang udah pernah, jangan jawab. Kita ganti. Yang belum pernah. Nah, yang belum pernah, teman-teman saya kasih tahu, eyedropper ini adalah salah satu fitur yang baru muncul di PowerPoint 2013. Jangan, itu nanti kalau jatuh ke sini rusak, nah. Oke. Nah, eyedropper itu adalah fitur yang baru muncul di PowerPoint 2013, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengambil warna. Kayak gimana tuh, Mas? Nah, kita lihat ya, teman-teman ya. Nih. Lihat. Saya punya logo Google Meet di atas sama logo Zoom. Kemudian, saya punya 2 buah lingkaran warna abu-abu. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Saya mau isi warna lingkaran yang kiri dengan warna hijau, tapi hijaunya Google Meet. Dan yang kanan warna biru, tapi birunya dari Zoom. Pernah nggak ngalamin kasus kayak gitu? Ada yang pernah mengalami kasus kayak gitu? Itu biasanya sering banget, misalnya saya masukin logo hijau, tapi hijaunya dari hijau Gojek atau hijaunya Grab. Nah, kayak gimana tuh caranya? Nah, pakai eyedropper gampang banget, teman-teman. Ya. Nih, teman-teman, caranya gimana, Mas? Caranya gampang banget ya. Saya tinggal klik shape yang lingkaran kiri, saya klik 2 kali, teman-teman. Klik-klik 2 kali gitu ya. Saya ke atas, ada yang namanya shape format, teman-teman. Kita kayak mau ganti warna ya, kayak mau ganti warna, tapi kita ke bawah. Ada yang namanya eyedropper. Nah, itu tinggal diklik, teman-teman. Tinggal diklik eyedropper-nya. Kemudian, nanti kursornya ganti jadi pipet. Pipetnya arahkan ke logo Google Meet. Dah, jadi hijau. Gampang ya? Nah, yang kanan, teman-teman, sama. Kita tinggal pilih shape format, kita tinggal pilih shape fill, kita pilih sama, eyedropper, kita pilih warna biru dari logo Zoom, dan selesai. Cepat kan, teman-teman? Dulu saya nggak ngerti ini, jadi kalau saya selalu pakai namanya color picker dari Photoshop. Begitu ada eyedropper, Photoshop-nya nggak pernah dibuka, teman-teman. Gampang ya, teman-teman? Nah, kalau ada yang tanya, Bang, itu kan buat shape, bisa nggak buat teks? Bisa, teman-teman, sama. Nah, oke. Teman-teman, coba saya mau tanya. Sekarang saya punya gambar burung, ya. Saya juga punya sebuah teks. Teman-teman tentunya lihat, teks ini warnanya abu-abu, ya kan? Nah, pertanyaan saya, bagaimana membuat slide ini, gambar sama tulisan, menjadi sebuah slide yang harmoni? Coba dijawab di chat. Bagaimana membuat slide ini terlihat harmoni antara gambar sama teksnya? Oke, betul. Menggunakan eyedropper. Tuh, betul. Kak Syafia ya, tulisannya jadi biru sama oranye. Betul banget. Ya, eyedropper bisa digunakan untuk warna, teman-teman. Nih, saya blok ya. Saya blok. Sama kayak tadi, teman-teman semua. Saya dari home, saya pilih kayak mau ganti warna font color ya. Saya pilih eyedropper. Misalnya yang atas, saya kasih warna biru ya. Saya ambil warna biru, burung raja udang ya. Ini kingfisher, burung langka
yang harus dijaga gitu ya. Yang bawah teman-teman kita tinggal atur eyedropper, kita ambil salah satu warna dari badannya burung ya. Sekarang lihat teman-teman hasilnya, ya kan? Mas, kenapa nggak warna hitam teksnya? Nggak apa-apa, silakan, boleh. Tapi ini akan jadi harmoni. Kenapa? Karena antara gambar sama teksnya itu sudah menjadi satu kesatuan tema warna, ya kan? Enak nggak ngelihatnya? Enak, teman-teman. Kalau hitam gimana, Mas? Coba ya, kita cobain ya. Sekarang gini. Nih, teman-teman, kita ganti jadi warna hitam nih. Nah, opsi pertama, teksnya 2 warna. Opsi kedua, teksnya warna hitam. Kalau disuruh pilih, teman-teman pilih yang mana? Yang opsi pertama atau opsi yang kedua? Opsi 1 ya, lebih harmoni, ya kan? Kelihatan ya? Nah, gitu teman-teman semua. Jadi, ini adalah teknik-teknik sederhana di PowerPoint yang bisa membuat slide kita itu menjadi lebih enak dipandang. Kira-kira begitu. Oke? Mantap ya? Nah, kita lanjut lagi nih. Ada apa lagi nih? Nah, ini teman-teman, favorit saya. Merge Shapes. Ini asli, enak banget. Ini mulai ada di PowerPoint 2013, ya. Asik banget. Kalau di Illustrator, itu namanya Pathfinder. Kalau di Corel, namanya apa ya? Saya lupa. Di Corel juga ada, teman-teman. Nah, kita langsung cobain. Ya. Jadi Merge Shapes. Merge Shapes itu adalah satu fungsi, ingat ya, ini baru ada di 2013. Jadi kalau teman-teman pakai 2010, terus protes, protesnya saya tolak. Karena saya udah bilang, disclaimer, ini adanya di 2013. Ya. Ke atas. Ya. Kalau semakin ke atas, semakin bagus, semakin ada. Nah, Merge Shapes itu adalah satu fungsi di PowerPoint yang berfungsi untuk melakukan manipulasi objek. Dan minimal ada 2 objek terpilih. Minimal 2. Lebih dari 2 gimana? Boleh. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ada 5 nih. Ada 5 fungsi. Kalau di Corel tuh ada 7, kalau saya nggak salah. Ya. 5 tuh ada union, combine, fragment, intersect, subtract. Oke. Kita bahas satu persatu dari yang paling atas, yang namanya union. Union itu berfungsi untuk menggabungkan, ya, menggabungkan 2 buah objek jadi satu objek baru. Jadi ada 2 objek sendiri, kemudian dijadiin satu di union. Ntar dia jadi objek baru. Kita coba ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat nih. Sekarang saya punya 2 buah lingkaran, biru sama kuning. Ya. Sekarang kalau lingkaran yang biru saya kecilin sedikit. Terus lingkaran yang kuning saya geser sedikit ke sini. Ya. Kemudian yang biru ini saya copy lagi ke sini, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, saya punya 3 buah objek lingkaran. Ada yang biru, kuning, biru. Nah, sekarang saya blok semuanya sekaligus. Saya blok semuanya sekaligus, teman-teman, seperti ini. Jadi kita selection ya. Kayak biasa kita blok. Terus, ada di mana Merge Shapes? Nah, itu kan pertanyaannya. Merge Shapes ada di mana, Bang? Oke, yang mau cari Merge Shapes, teman-teman bisa ke atas, ya. Cari ada fitur, ada menu, namanya Shape Format, atau menu format. Kemudian itu diklik, terus teman-teman lihat ke kiri. Nah, dia ada di sini. Ya. Jadi Shape Format, diklik, pilih Merge Shapes. Kemudian ada 5 kan? Nah, teman-teman bisa pilih misalnya yang paling atas Union. Kita coba ya, Union. Nah, lihat. Tadi ada 3 buah lingkaran. Begitu di Union, dia jadi satu. Apa bedanya Union sama satu lagi itu apa? Grup. Nah, mungkin ada yang bertanya, Mas, itu kan sama-sama dijadiin satu. Nah, oke, saya coba perlihatkan bedanya. Slide ini saya blok dan saya union, ya. Slide yang bawah saya blok, lalu saya grouping. Saya group. Nah, bedanya apa? Bedanya gini. Lihat, kalau slide yang udah di union ini 3 lingkaran tadi jadi satu, udah jadi satu, nggak terpisah. Jadi kalau saya klik, ya, dia misalnya warnanya saya ganti nih, jadi hijau. Nah udah, keganti semua. Jadi ini adalah sebuah shape baru,
teman-teman. Jadi 3 shape tadi melebur jadi shape baru. Bentuknya seperti ini. Nah, ini bermanfaat banget buat teman-teman yang suka main flat design. Nah, kita lihat yang bawah. Nah, ini kita grup ya. Kalau kita grup, lihat, saya mau kasih warna hijau, bisa nih teman-teman. Tapi saya bisa lakukan gini, klik kanan, grup, saya ungroup. Nah, bisa dipecah lagi teman-teman. Itu bedanya. Kalau di Union nggak bisa. Klik kanan, nggak ada, grupnya mati. Gitu teman-teman. Terus ini buat apa, Mas? Banyak fungsinya. Nih ya, ini saya kecilin, teman-teman. Ya, saya taruh di sini dikit, geser dikit. Tebak jadi apa ini? Saya bikin satu di kiri, saya bikin satu di kanan, teman-teman. Nih kalau punya anak kecil, anak-anak saya senang banget nih main kayak gini nih. Mercep. Woi, jagoan banget. Ya, bentuknya jadi asik-asik, teman-teman. Bikin kayak gini. Oke, itu yang pertama, fungsi yang namanya merge shapes. Nah, kita lanjut ke yang kedua, combine. Combine itu berfungsi menghapus area yang beririsan. Nah, kita cobain aja ya teman-teman ya. Lihat nih. Saya punya 2 lingkaran. Saya deketin, saya tumpuk ya. Kayak tadi, saya blok seperti ini. Kemudian, saya pilih shape format, saya pilih merge shapes, dan saya pilih combine. Yang terjadi apa? Tengahnya bolong. Ya. Semua area yang beririsan, ini akan dibolongin. Tuh, lihat teman-teman. Kelihatan ya? Jadi ini tengahnya bolong. Gitu aja. Jadi kalau pakai combine, semua daerah yang beririsan itu dibolongin sama dia. Oke, sekarang lanjut yang ketiga, fragmen. Wah, ini asik banget nih, ya. Kita cobain teman-teman nih. Fragmen buat apa, Mas? Nah, gini. Union gabungin. Combine yang beririsan dibolongin. Fragmen itu semua daerah yang beririsan dipecah jadi shape terpisah. Maksudnya gimana? Kita cobain. Nih ya. Nih. Dia beririsan kan, teman-teman? Saya blok seperti ini. Terus, saya pilih shape format, saya pilih merge shapes, dan saya pilih fragment. Tidak terjadi apa-apa. Oh enggak, ini terjadi sesuatu, teman-teman. Nih, sekarang coba saya klik, ya, saya geser ke kiri. Lihat, ini saya klik, saya geser ke kanan. Nah, kelihatan nggak? Semua area yang beririsan itu dipecah jadi sebuah objek baru, sebuah shape baru. Ada 3 shape terpisah sekarang. Nah, ini bermanfaat banget buat teman-teman yang mau bermain flat design, termasuk seperti pembuatan logo. Ya, ini berguna banget. Saya kasih contoh, teman-teman. Di slide berikutnya, saya punya 3 objek, ya. Saya begini kan. Nah, saya punya apa namanya 2 buah lingkaran, teman-teman, sama sebuah segitiga, ya. Nih lihat, ini bentuk dasarnya. Ini bentuk dasarnya. Ada 2 buah lingkaran sama 1 buah segitiga. Oke? Sekarang kita blok semua. Kita blok semua, teman-teman. Selep. Kita lakukan shape format. Kita pilih merge shapes dan kita pilih fragment. Wah, lihat, dia jadi kepecah masing-masing. Dan teman-teman, kalau melakukan seperti ini, kita bisa loh ngambil cuman objek tertentu, ya. Misal nih, saya cuman mau ngambil ini, yang bagian atas perpotongan. Ini saya copy, saya paste di sebuah slide baru. Kemudian saya bisa buat ini menjadi seperti gambar perisai. Buat apa? Buat bikin emblem. Nah, kebayang nggak? Bikin desain emblem menggunakan 2 buah shape lingkaran sama 1 buah shape segitiga di fragmen. Potongannya diambil, itu jadi dasar buat bikin emblem. Ntar tengahnya tinggal dibuatin, kasih logo, teman-teman bebas. Asik ya? Ternyata bisa begitu, teman-teman. Oke, lagi teman-teman. Lagi nggak nih? Apa udah? Oke. Nah, ini teman-teman. Ini yang membuat saya jatuh cinta sama PowerPoint. Ini bisa dibilang
cinta pertama bersemi kembali itu ketika ketemu yang namanya intersect. Apa itu Mas intersect? Gini, teman-teman. Misal ya, saya punya sebuah gambar kucing. Ya. Saya masukin sebuah gambar lingkaran, teman-teman. Nah, ini. Saya mau ngapain? Saya mau masukin gambar kucing ke dalam lingkaran. Ya, masukin gambar kucing ke dalam lingkaran. Dulu, saya kalau begini pasti pakai Photoshop. Pakai apa? Pakai circular lasso tool. Ya kan? Jadi susah karena nggak ngerti caranya. Nah, begitu ketemu PowerPoint, teman-teman, kita bisa lakukan intersect. Caranya gimana, Mas? Gampang. 3 langkah. Langkah pertama, klik gambar kucingnya. Langkah kedua, pencet tombol Shift di keyboard, tahan. Langkah ketiga, pilih shape lingkarannya. Kemudian, kita sama kayak tadi, shape format, ya, merge shape. Sekarang kita pilih intersect. Jeng jeng, gambar kucingnya masuk ke dalam lingkaran. Dan bukan cuma gambar lingkaran, teman-teman. Apapun shape-nya, itu gambarnya bisa dimasukkan ke dalam shape. Asik ya? Jadi kita bisa berkreasi kayak tidak terbatas, teman-teman. Asik banget. Nah, teman-teman, ini bisa dikolaborasi ya. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya gini. Tadi kan kita ngelihat ada fungsi yang namanya union, ya kan? Itu menggabungkan beberapa objek jadi satu objek baru, ya kan? Kita barusan belajar intersect. Itu bisa kolaborasi loh, ya. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Mau contoh nggak? Yang mau contoh, coba komen dulu. Oke. Kalau di status Facebook kan gitu. Tembus 100 komen, saya bahas nih. Oke, teman-teman. Gini, contoh ya. Saya punya gambar pohon. Sekarang, saya masukin gambar segi 4. Kayak gini. 1, ya. Saya copy pakai Ctrl D. Ctrl D duplikat, ya. Seperti ini, 2, ya. 3, 4. Oke, saya bikin 4. Teman-teman. Lalu saya siapkan satu lagi, saya taruh di luar, ya. Kita mau ngapain, Mas? Kita mau lakukan yang namanya teknik ajaib. Nih, teman-teman. Pertama, kita union dulu nih, si 4 item ini, ya. 1, 2, 3, 4. Kita union dulu nih, teman-teman, ya. Shape format, ya. Merge shape, kita pilih union. Nah, keempat, segi 4 tadi, nggak ada perubahan kan di sini? Nggak ada perubahan. Cuman, kalau tadi segi 4-nya terpilah masing-masing, ini bebas. Ini udah jadi satu nih. Udah nggak bisa dilepas. Gitu, teman-teman. Nah, kalau udah begini, teman-teman, kita bisa intersect antara gambar sama shape segi 4-nya. Jadi, pastikan gambarnya ada di belakang. Jangan salah ya, gambarnya di belakang, shape-nya di depan. Dan, kalau melakukan intersect, yang pertama kali diklik adalah gambarnya. Klik gambarnya, pencet tombol Shift di keyboard, tahan, pilih shape-nya. Lalu, kita pilih shape format, kita pilih merge shape, dan kita pilih intersect. Wah. Tekniknya ini kayak dibuat pakai Photoshop, gitu kan. Nah, teman-teman, sekarang belum selesai, belum. Ada yang bilang ini keren, kalau ada yang bilang ini keren, terima kasih, tapi ini belum selesai, teman-teman. Lihat, saya punya shape di luar, ya kan? Ini saya copy paste. Ini saya akan tutupkan ke salah satu, misalnya ke sini. Nih, teman-teman. Saya tutup ke sini ya. Terus, warnanya saya ganti. Saya ganti jadi apa? Saya ganti jadi, sebentar, warna oranye. Nah, gini ya, agak oranye gitu. Terus, saya akan set ini warnanya jadi agak transparan, ya. Klik kanan, saya pilih format shape. Terus di sini ada fill, transparansinya saya naikin.
Nah, teman-teman, lihat hasilnya menjadi seperti itu. Ini yang warna kuning. Sebelahnya kita bisa kasih warna yang lain, teman-teman. Misalnya kita kasih warna hijau. Nah, hijau mah pohonnya ya, ganti. Coklat misalnya, coklat. Atau yang gini deh. Nah, gini teman-teman. Nah, lihat. Kita bisa membuat model-model kayak gini, teman-teman. Ya, jadi sangat mudah sekali, teman-teman. Tadi juga ngelihat sendiri bagaimana saya melakukan itu, sama sekali nggak ada kesulitan yang gimana gitu. Nanti mungkin cukup berlatih bagaimana melakukannya, dan ini gampang. Dan karena ini aplikasi yang sering kita gunakan, ini ringan banget jadinya ya. Nah, teman-teman, nih ada satu lagi teman-teman, namanya subtract. Subtract itu apa, Mas? Subtract itu buat potong, ya. Misalnya saya punya sebuah shape seperti ini, kemudian yang kuning saya tempel di sini, teman-teman. Lihat, saya bisa potong. Bentuknya jadi kayak gini. Nah, sorry. Subtract. Nah, bolong. Dia coak. Ini dipakai buat fungsi memotong, subtract. Jadi kalau misalnya ada satu shape yang mau dipotong sama yang lain, itu bisa menggunakan subtract. Asik ya? Bisa bikin buat bikin logo, teman-teman. Nih, teman-teman. Misal ya. Saya bikin satu ini nih. Ini namanya rectangle, rounded rectangle, ya. Misalnya saya bikin seperti ini, teman-teman. Kemudian saya masukin satu shape lagi. Ini kalau kita mau mainan flat design. Terus lihat teman-teman, yang atas saya potong sama yang kotak. Ini bisa jadi apa? Jadi pintu. Ya kan? Nanti tinggal dikasih daunnya di dalam, teman-teman. Nah, itu cara membuat pintu kalau kita lagi mau mainan flat design. Jadi PowerPoint ini enak banget. Flat design masuk. Editing foto masuk. Presentasi apalagi. Bikin banner bisa, spanduk bisa, animasi disikat. Semuanya bisa digarap, teman-teman. Asik ya? Nah, ini nih, saya mau kasih tahu, ini ada fitur yang keren banget. Ya, keren banget. Ini namanya adalah crop to shape 3D. Crop to shape 3D. Kayak gimana tuh, Mas? Nah, gini. Teman-teman, kalau tadi ngelihat intersect yang kucing, ya, itu kan memasukkan gambar kucing ke dalam shape lingkaran. Tapi, bagaimana kalau kita mau sebagian dari gambar kucing itu keluar dari dalam lingkaran? Pernah nggak ngelihat kayak gitu? Atau pertanyaan saya ganti, pernah nggak ngelihat poster webinar yang gambar pembicaranya atau narasumbernya itu bulat gitu, kemudian sebagian dari kepalanya itu keluar dari lingkaran? Pernah nggak ada yang lihat kayak gitu? Terus mikir, itu bikinnya gimana ya? Gitu. Oh, Photoshop. Iya, Photoshop. Kalau ada yang tanya ke saya, itu Photoshop ya? Iya, itu Photoshop. Oke, sekarang saya bongkar nih, teman-teman. Baik. Ini ya, teman-teman ya. Nah, sip. Sekarang pertama kita duplikat dulu slide-nya ya. Slide yang ini, teman-teman, kita biarin dulu, teman-teman. Kita pindah ke slide bawah dulu ya. Saya punya 2 slide sama persis. Kenapa di copy 2? Nanti saya jelaskan kenapa. Bisa 1 slide, tapi untuk menggambarkan prosesnya kayaknya lebih enak 2 slide. Ya. Saya ke slide bawah dulu, teman-teman. Nah, tadi ingat kita udah belajar intersect ya. Nah, jadi langkah pertama gampang, teman-teman. Kita akan melakukan intersect, gambar si mbak-mbak ini. Ya, kita intersect gambarnya. 3 langkah. Langkah pertama, pilih gambar orangnya. Langkah kedua, pilih tombol shift di keyboard, tahan. Langkah ketiga, pilih gambar shape lingkaran. Kalau sudah, teman-teman, kita tinggal pilih shape format, merge shape, dan intersect. Ya.
Langkah pertama, selesai. Gitu doang, Mas? Iya. Emang cuma gitu doang, teman-teman. Gampang kan? Nah, ini supaya bagus, teman-teman, kita kasih yang namanya outline. Ya, kita bisa pilih picture border, teman-teman. Kita kasih outline, misalnya outline-nya warna oranye. Ya, kemudian ketebalannya kita naikin. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kan kayak poster-poster webinar, gitu ya. Nah, terus teman-teman, lihat. Sekarang orangnya udah ke crop, tapi kepalanya hilang, ya kan? Kita mau ngambil kepalanya. Dari mana ngambilnya? Dari sini. Pakai apa ngambil kepalanya? Oke, tebak-tebakan dulu nih teman-teman. Kira-kira fitur apa yang kita akan gunakan untuk ngambil kepalanya? Oke, remove background. 1, betul. Ada 2. Remove background dan titik-titik-titik. Union, bukan. Crop, betul. Jadi ada 2 ya, ada remove background sama crop. Oke, langkah pertama, kita remove background dulu teman-teman. Ya. Nah, kalau remove background di PowerPoint, yang paling enak adalah kalau gambar latar belakangnya itu solid color dan kontrasnya tinggi dengan objeknya. Ya. Ini teman-teman bisa lihat latar belakangnya abu-abu, objeknya warna pink. Ini gampang banget diseleksinya. Tapi kalau misalnya gambarnya tuh warna-warni, latar belakangnya itu susah. Gimana dong Bang? Ya, nyuruh teman aja. Bisa teman-teman, tapi tekniknya beda, agak lebih ribet. Nah, ini kita klik 2 kali, teman-teman. Kita klik 2 kali, kita pilih picture format, kita pilih remove background. Nah, lihat, ya kan? Kalau gambarnya kontrasnya tinggi, 1 kali klik, beres. Yang warna ungu yang muncul itu adalah yang akan dihapus sama PowerPoint, ya kan? Dah, beres. Langkah kedua, kita crop. Ya. Ingat, kita cuma butuh apa? Kepala. Jadi kita crop, teman-teman. Kita ambil bagian kepalanya saja. Nah, ini kan? Udah, klik kanan, copy. Kita ke sini, klik kanan, dan paste. Yeay, gambarnya sudah menjadi ada efek 3D-nya. Ini adalah cara untuk membuat gambarnya apa ya? Saya sebut ini sebagai crop to shape tapi 3D ya. Jadi sebagian di dalam lingkaran, sebagian keluar dari lingkaran. Ini nanti aplikasi macam-macam, teman-teman. Mau gambar tangan yang keluar, mau gambar kaki yang keluar, mau gambar backpack yang keluar, bisa macam-macam. Asik ya? Jadi, nah, kenapa tadi dibuat 2 slide? Karena supaya saya mau tunjukin ke teman-teman semua bahwa ini adalah 2 objek yang dijadikan 1, teman-teman. Ya, jadi bukan 1 objek, tapi 2 objek yang terpisah dijadikan 1. Jadi kayak teknik multi-layer. Nah, kalau ada yang tanya, Bang, di PowerPoint ada layer nggak? Ada, teman-teman. Nih, ya, saya keluarin, namanya selection pane. Lihat di sebelah kanan, nih, namanya selection pane. Persis ya, kayak di Photoshop ya. Ini misalnya picture 5, ada gambar mata kan? Kalau matanya saya klik, lihat, nah, hilang ya. Nah, kan? Kalau yang picture 4, badannya hilang. Nah, gitu. Jadi ini adalah yang namanya selection pane kalau di PowerPoint. Jadi kita bisa membuat gambarnya itu, jadi kalau gambarnya lagi rumit, pernah kan tentunya ngedit template. Template itu banyak banget objeknya gitu kan. Aduh, padahal mau ngedit tulisan yang di belakang itu gitu kan, kegeser gitu kan. Nah, solusinya pakai selection pane, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, kita lihat apa lagi nih? Nih, teman-teman. Sedikit ya, saya mau kasih unjuk ada yang namanya text art. Nah, text art. Ini asik juga, teman-teman, text art. Text art ini kayak apa ya? Kayak bikin teknik untuk bikin teks yang menarik ya. Ada banyak teman-teman, banyak banget. Mungkin di sini saya demokan
salah satu yang sering saya pakai kalau lagi bikin poster, ya. Nah, jadi seperti biasa, teman-teman, ini saya duplikat dulu gambarnya. Saya duplikat dulu, ya. Kemudian, ini saya masukin sebuah teks. Saya masukin sebuah teks, misalnya saya tulis tree, pohon ya. Saya tulis tree. Nah, kalau mainan text art, itu teksnya harus cari yang gemuk. Jadi cari jenis fontnya itu yang font yang gemuk, font yang tinggi, font yang keker, ya. Jangan yang langsing, teman-teman. Kenapa? Karena nanti kurang enak, ya. Jadi ini saya ganti, teman-teman, sama yang saya punya font namanya Anton. Nah, Anton ini free for komersial, bisa di-download dari Google Font. Nah, gini ya teman-teman ya. Tree. Saya mau masukin gambar, tadi kan ada yang tanya tuh ke saya Japri. Bang, itu kan intersect, masukin teks ke dalam, gambar ke dalam shape. Bisa nggak masukin gambar ke dalam teks? Jawabannya bisa. Ya, kita coba ini. Nih, ada gambar, ada teks. Ya, caranya gimana? Sama. Langkah pertama, pilih gambarnya. Langkah kedua, pencet tombol Shift di keyboard, tahan. Langkah ketiga, pilih tulisannya. Kemudian, pilih shape format, pilih merge shapes, dan pilih intersect. Jeng jeng. Gambarnya masuk ke dalam teks, ya. Asik ya. Jadi dengan cara kayak gini, teman-teman, kita begini aja udah keren. Jadi poster tuh udah beda gitu. Ntar teman-teman tinggal tambahkan, misalnya tulisan di bawah sini gitu ya. Misalnya apa nih? Ya inilah lorem ipsum gitu ya. Nah, ya kan? Udah asik banget teman-teman. Kalau misalnya bikin model-model begini, teman-teman, tanpa banyak-banyak editing, kita sudah bisa membuat sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Betul nggak? Nah, lihat deh. Nih, kayak gini nih. Saya bikin misalnya poster, tulisannya kayak gini, enak kan? Enak, teman-teman. Jadi tekniknya sederhana, masukin gambar ke dalam teks. Nah, teman-teman, kita bisa sedikit lakukan teknik kayak tadi. Jadi layering, ya, ada multi layer. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat ini. Saya punya gambar pohon yang asli, ya. Gambar pohonnya kita klik 2 kali, kita klik 2 kali. Nah, PowerPoint itu punya yang namanya filter. Apa itu Kang filter? Filter itu preset. Nah, yang pernah ngedit foto di handphone gitu ya, pasti sudah tidak asing dengan yang namanya preset. PowerPoint juga punya preset, teman-teman. Tapi terbatas, ya. Dan nggak bisa diinstal. Kalau di Lightroom kan bisa download ya, download, install, tambah gitu. PowerPoint nggak bisa. Tapi ya oke lah. Nah, ada apa aja Bang? Nih lihat nih di atas. Kita lihat teman-teman, ada yang namanya 3 serangkai. Jadi kalau sebuah gambar kita klik, di atas itu ada yang namanya picture format. Ya. Kalau kita ke kiri, lihat ada correction, ada color, ada artistic effect. Ya. Kita lihat satu-satu. Kalau color, teman-teman, apa yang terjadi kalau kita klik di bagian correction? Nah, correction itu untuk filter terang dan gelap. Ya, ini lihat nih teman-teman. Ini jadi gelap, ya kan? Ini jadi terang. Nah, simple ya. Nah, kalau color itu apa? Kalau color itu bermain warna, ya. Ini ada yang warna apa? Grayscale, warna sepia, warna oranye, warna abu-abu, kuning, biru, dan lain-lain, gitu ya. Jadi bisa kayak gini teman-teman. Ada satu lagi yang namanya artistic effect. Ini apa Bang? Dilihat nih, pakai artistic effect ya. Lihat. Jadi kayak artistic effect itu kayak efek yang dibuatkan. Jadi kayak ada pensil sketsa pensil, teman-teman. Kemudian ada efek blur, ada lagi efek kayak model apa?
di sketsa tapi di kanvas gitu ya. Ada juga yang model macam-macam deh. Ntar teman-teman bisa cobain. Pokoknya ini 3 serangkai nih. Ada correction, color, sama artistic effect. Nah, dalam hal ini teman-teman, saya akan gunakan yang correction. Saya bikin yang gelap. Yang ini. Saya gelapin gambarnya. Loh, kok digelapin, Bang? Iya, karena saya mau melakukan sesuatu. Nih, lihat. Gambar ini, yang tadi udah kita intersect, kita klik kanan, kita copy, terus kita taruh di sini, kita paste. Dan lihat hasilnya. Kayak emboss. Kayak emboss. Kayak timbul gitu ya. Jadi teksnya tuh kayak keluar dari si pohonnya gitu kan. Nah, kalau kita mau mainkan lagi teman-teman, kita bisa tambahkan ini sama, kita pilih picture format, kita pilih correction, sekarang kita naikin tingkat kecerahannya. Nah, kita bisa bikin model-model kayak gini, teman-teman. Ya, jadi dengan tulisan kayak gini, si teksnya itu kayak tampil ke permukaan, gitu kan? Tapi sama, jadi kayak apa? Ya begitulah. Ini kayak dulu saya belajar Photoshop teman-teman, sampai beli buku ada zaman dulu banget tuh. Ini ada teknik kayak gini, saya inget banget tekniknya kayak gini, terus begitu bisa pakai PowerPoint tuh kayak, hah? Gampang banget gitu kan? Ajaib deh teman-teman. Keren ya? Nah, jadi itu untuk mainan text art gitu ya. Gimana? Udah? Lagi? Lanjut nggak nih? Lanjut Mas, keren, mantap, ajib. Lanjut ya. Oke. Ada satu lagi nih. Nah, ini satu lagi nih. Saya mau kasih lihat teknik yang namanya dual tone ya. Teknik yang namanya dual tone, teman-teman. Ini sebetulnya teknik yang sama, kombinasinya sama kayak tadi, tapi kita mainkan dari angle yang sedikit berbeda ya. Oke, kita bahas ya, teman-teman. Gambar dasarnya ini. Nah, ini ya. Jadi ada gambar seorang anak dengan gambar boneka beruangnya, teman-teman. Nah, kita mau ngapain, teman-teman? Kita mau ngapain? Kita mau lihat gambar ini bagaimana jika kita fokuskan ke gambar dua objek ini. Gambar si anak sama gambar si beruang. Ya. Oke, teman-teman. Seperti biasa, langkah pertama kita duplikat dulu. Jadi kita punya dua objek. Kenapa saya duplikat? Supaya teman-teman bisa ngelihat prosesnya gimana. Kalau udah cepat nanti satu slide cukup. Nah, seperti biasa, teman-teman, slide yang ini kita remove background dulu. Nah, ini agak sedikit lebih menantang. Kenapa? Karena gambarnya lebih berwarna. Kalau yang tadi kan, yang mbak-mbak hijab, itu kan gampang. Kenapa? Karena kontras banget antara latar belakang sama gambar orangnya. Nah, kalau yang ini lebih menantang. Oke, saya coba ya, teman-teman ya. Saya klik 2 kali, saya pilih picture format, saya pilih remove background. Nah, lihat teman-teman, ada sudah cukup bersih ya. Tapi ada bagian yang dibuang. Lihat deh. Ada rambut anaknya nih, teman-teman. Ya. Nggak apa-apa lah, dikit kepotong. Terus lihat ini ada yang warna hitam, teman-teman, nih. Ini harusnya hilang, ya kan? Tapi dia nggak hilang. Nah, kita pilih mark area to remove ya. Kita coret aja nih. Nah, hilang kan? Nah, hilang, teman-teman. Nah, hilang. Dikit lagi. Nah, save. Sama ini nih, teman-teman nih. Nih. Kaki anaknya antara kaki si anak sama kaki beruang ya. Kita warnain. Gambar beruangnya hilang. Dikit-dikit aja kalau gitu. Mark area to remove, teman-teman. Nah, beres. Oke, teman-teman. Sekarang kita lihat gambar beruangnya, gambar anaknya sudah ke remove background. Mas, ini ada gambar, kalau kita zoom dikit, kan ada yang kena nih, hilang.
gambar beruang ujung-ujungnya nih, terus ekornya gitu, biarin aja, biarin aja. Grepes-grepes dikit, nggak apa-apa, teman-teman. Nanti kalau mau detail, boleh. Karena ini lagi demo, yang penting teman-teman tahu seperti apa tekniknya bekerja. Nah, teman-teman, sekarang nih, saya punya gambar anaknya, teman-teman. Yang ini, teman-teman, ini saya klik 2 kali. Saya klik 2 kali, teman-teman. Saya pilih yang namanya warnanya sepia. Sepia, seperti ini, ya. Kemudian, saya akan masukkan sebuah shape. Sebuah shape, teman-teman, seperti ini. Jadi setelah warnanya dirubah jadi sepia, saya masukin sebuah shape. Kemudian ini saya bikin jadi warnanya gradasi. Gradasi ya, saya klik kanan, saya pilih format shape, saya pilih gradient fill, ya. Terus teman-teman, ini saya bikin begini. Nah, gitu ya. Dan terakhir, teman-teman, kalau udah begini, kita tinggal ambil gambar anaknya. Kita crop dulu, teman-teman. Jangan lupa, ya. Kita crop dulu, teman-teman. Kemudian, kita tinggal klik kanan, copy, dan kita paste ke sini. Nah, sekarang lihat hasilnya. Jadi kayak gambar anak sama gambar si beruang itu berada dalam satu dimensi yang berbeda dan menjadi lebih menarik, ya. Nanti kita tinggal kasih tulisan nih, teman-teman. Misalnya nih, kita kasih tulisan apa ya? Misalnya friendship, friendship never die. Ini banget sih. Nggak apa-apa lah. Nah, lihat nih, teman-teman. Kita bisa bikin model-model quote kayak gini. Dan yang kayak gini nih, ini biasanya buat Instagram, itu bagus banget, ya. Teknik-teknik simple, dan kita memang butuh yang simple. Kita nggak butuh yang rumit, ya kan? Lihat hasilnya, ini, sebentar. Kalau mau, ini saya ubah dulu jadi, saya reset gambar aslinya, biar teman-teman kebayang. Ini before, lihat deh nanti hasilnya. Nah, ini before-nya, dan ini after-nya, teman-teman. Jadi ini salah satu teknik untuk membangun fokus. Dan kalau begini, kita ngelihat semuanya terang, ya. Tapi kalau kita bikin seperti ini, gambarnya jadi fokus ke bagian si anak sama si beruang, dan ada pesan moralnya. Apa pesan moralnya? Ini, friendship never die. Wih, keren kan? Nah, ini teknik seperti ini yang bisa kita buat menggunakan PowerPoint. Oke, teman-teman, itu untuk beberapa teknik ajaib yang teman-teman bisa explore di PowerPoint. Nah, sekarang bagian terakhir, teman-teman, saya mau bahas sedikit mengenai lisensi aset grafis, ya. Karena nanti teman-teman ketika menjadi seorang kreator ke internet, ya, ke dunia digital, apapun itu bentuknya ya, mau ke Instagram, mau ke TikTok, mau ke YouTube, mau jadi pembuat template, ada yang namanya lisensi aset grafis. Apa aja aset grafis? Macam-macam. Font, teks, lagu, footage, itu semuanya masuk. Nah, jadi gini, saya ambilkan satu masalah gambar, ya. Lisensi itu macam-macam, teman-teman, tapi ini karena waktunya terbatas, saya coba ini yang paling banyak dipakai, dan teman-teman harus paham, yaitu kita coba sedikit. Kayak kemarin di kosan nih, hibrid. Kita coba sedikit dalami mengenai masalah gambar, ya. Teman-teman, jangan menggunakan gambar secara sembarangan. Kenapa? Nah, betul, dijawab betul sama Mas Ramadhani, masalah copyright, ya. Oke, jadi teman-teman, ada yang namanya lisensi gambar atau copyright. Sebetulnya bukan cuma gambar, semuanya punya. Mau font, gambar, video, audio, semuanya ada. Kita harus cermati, ya. Oke,
Gambar itu ada dua macam, gambar foto sama gambar vektor. Keduanya punya lisensi. Nah, saya contohin teman-teman, sumber gambar. Yang pertama, ada yang namanya koleksi pribadi. Ya, misal, saya lagi jalan-jalan di sebuah taman. Saya ngelihat, ada pohon bagus banget nih, ada bunga bagus banget. Saya keluarkan handphone, saya foto. Ceklik. Nah, itu begitu saya foto, itu jatuhnya adalah lisensi pribadi. Artinya, kalau gambar itu saya gunakan untuk misalnya membuat presentasi, untuk misalnya ngajar, untuk bikin pamflet, bikin brosur, bikin banner, nggak akan ada masalah. Kenapa? Karena itu lisensi pribadi. Gambarnya gambar saya yang ngambil. Atau kalau gambar ilustrasi, ilustrasinya saya yang buat, nggak ada masalah. Saya yang gunakan. Bebas. Nah, yang kedua, teman-teman, ada yang jenis namanya royalty free. Apa artinya? Royalty free itu artinya kalau kita mau pakai supaya free, kita harus bayar royaltinya. Intinya kita mesti beli. Gitu ya. Contohnya gimana, Mas? Contohnya ini. Ya, Shutterstock, Dreamtime, Getty Images, Adobe Stock. Intinya teman-teman kalau mau pakai, teman-teman harus beli. Kalau nggak beli gimana? Ya kalau nggak beli nanti ada watermark-nya, ya. Ada Shutterstock, ada 123 RF, ada macam-macam lah. Nah, terus pertanyaannya kan gini, Mas, ada nggak sumber gambar yang sumber gambar yang banyak, yang bagus, yang bisa dikasih akses gratis? Ya kan? Ada jawabannya. Jawabannya adalah jenis penyedia resource yang namanya Creative Commons. Nah, jadi teman-teman semua, kalau mau ngambil gambar, ngambilnya dari website yang Creative Commons. Contohnya apa, Mas? Nih, ada beberapa yang sering saya pakai. Kata Kak Eka. Pixabay, teman-teman, ini sering banget saya pakai. Gambar pohon tadi, teman-teman, itu dari Pixabay. Kemudian ada lagi yang namanya Unsplash. Nah, gambar kucing tadi itu dari Unsplash, teman-teman. Itu free for commercial use, ya. FreePic. Nah, FreePic-nya ada dua macam. Ada yang free sama yang VIP. Nah, yang free boleh teman-teman pakai komersial dengan syarat harus menyertakan tulisan sumber gambar FreePic, ya. Harus ada atribusi. Kalau yang tadi nggak perlu. Nah, sama icon, teman-teman. Contohnya gimana, Mas? Nah, misalnya teman-teman butuh icon. Ini nih, rekomendasi saya. Kalau teman-teman lihat di bengkel slide, semua iconnya itu rata-rata dari flat icon. Ya. Kadang-kadang saya pakai Dono Project. Itu ada kurang lebih 3,8 juta aset icon. Gratis. Tapi kasih atribusi, teman-teman. Nggak ada masalah. Itu enak banget. Jadi daripada bikin, mendingan cari. Nah, kalau font gimana, Bang? Sama. Nih, saya contohin ya. Saya mau tanya deh. Siapa yang sering cari font di Dafont? Coba saya mau tanya. Ada nggak yang suka cari font di dafont.com? Habis cari, ketemu yang suka, terus langsung di-download. Ada nggak? Habis di-download, terus langsung dipakai. Ada yang kayak gitu? Nah, kalau ada, teman-teman, hati-hati. Ya, hati-hati. Contoh ya, saya kasih contoh. Misal, kita ngeliat nih, ini font bagus banget nih, Pumpkin Story. Mau saya pakai, ini butuh banget nih, kayak gini nih. Bikin poster, ini cocok banget. Kan kadang-kadang gitu ya. Nyari font di Dafont, terus ini pas banget nih. Langsung download kan, download pakai gitu kan. Nah, sebentar teman-teman. Coba kita klik, ya. Nah, teman-teman, lihat nih, Pumpkin Story. Coba kita zoom. Kita baca bareng-bareng, teman-teman. Ada keterangan. This demo font is for personal use only. Ya, ini adalah font demo dan hanya digunakan untuk personal use, kebutuhan personal. Ya, kebutuhan personal itu apa? Kebutuhan personal adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan uang. Ya, contoh, saya bikin CV. Nah, itu namanya kebutuhan personal. Saya bikin sebuah pamflet untuk kegiatan Idul Kurban di masjid. Nah, itu namanya personal. Jadi,
charity. Jadi ketika membuat saya tidak dibayar, itu namanya charity, masuknya personal. Nah, pertanyaannya begini, Mas, bagaimana jika saya mau bikin pamflet pakai font ini, kemudian hasil dari pembuatan pamflet saya dibayar? Nah, kalau seperti itu namanya komersial. Dan teman-teman tidak boleh menggunakan ini. Tidak boleh download dari Davon untuk kebutuhan pembuatan pamflet yang dibayar. Atau apapun, bukan cuma pamflet. Mau template, mau presentasi, apapun itu, kalau dibayar, nggak boleh. Kecuali teman-teman beli komersialnya. Nah, lihat teman-teman, dia kasih link to purchase full version and commercial license. Ya, coba klik nih. Klik Creative Fabrica, klik. Contoh ya teman-teman ya, kita lihat. Dia akan membuka Creative Fabrica. Lihat, kelihatan di sini, Pumpkin Story, harganya berapa? $15. Jadi, teman-teman, kalau mau menggunakan Pumpkin Story font untuk sebuah karya yang teman-teman akan dibayar dari karya tersebut, maka harus beli. Berapa harganya? $15. Kalau ini udah dibeli, apakah boleh langsung dipakai? Boleh. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ini yang namanya copyright atau lisensi. Sangat penting sekali untuk dipahami, terutama teman-teman yang memutuskan untuk masuk dan berkarya sebagai seorang kreator di dunia digital. Mas, kalau mau aman gimana? Nah, ini pertanyaan saya beberapa waktu yang dulu, teman-teman. Kalau saya sekarang download font, pasti dari sini, font.google.com. Ini sudah pasti, semua font yang ada di sini, itu free for personal, dan juga free for komersial. Artinya, aman untuk digunakan untuk kebutuhan apapun. Ya. Jadi saya nggak pernah download font lagi dari Davon, daripada bingung, daripada tebak-tebakan, udah, sekarang saya selalu download dari sini aja, teman-teman. Oke, teman-teman, rasanya itu, dan ini saya tutup ya presentasi hari ini dengan satu quote yang bagus banget dari Bruce Lee. Ya, dia bilang, ini sedikit saya modifikasi. Ya, modifikasi saya adalah satu teknik tapi dilatih 1000 kali itu lebih baik daripada 1000 teknik dilatih 1 kali. Dulu PowerPoint designer itu jumlahnya sangat sedikit ya. Kalaupun ada itu malu-malu. Ditanya, kamu bisa ngedesain? Bisa. Pakai apa? PowerPoint. Garing. Karena asumsinya itu desainer itu ya kalau nggak pakai Photoshop, pakai Corel, Affinity gitu ya. Nggak ada tuh ceritanya. Desainer PowerPoint itu nggak ada, teman-teman. Tapi alhamdulillah teman-teman semakin kesini semakin banyak referensi atau semakin banyak para desainer PowerPoint, slide designer yang naik ke permukaan. Dan ini bagus banget karena ini jadi satu tren. Karena selain PowerPoint itu bisa digunakan dengan mudah, ini bisa dual tools, teman-teman. Satu bisa dipakai buat kerja, ya. Satu bisa dipakai buat kreasi. Asik kan? Kan kalau pakai Photoshop nggak bisa ribet ya. Coba Mas bikin paparan pakai Photoshop. Susah kan? Kalau pakai PowerPoint kan bisa dipakai buat kerja, ayo. Dipakai buat animasi, ayo. Dipakai buat foto kreatif editing, ayo. Dipakai buat slide design, ayo gitu. Jadi tinggal masalah jam terbang, dan saya yakin 2-3 tahun ke depan pasti akan semakin ramai sekali. Gitu teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Saya kembalikan dulu ke Mas Erwin, ke Kang Erwin. Mangga, Kang Erwin. Oke, maaf, masih di mute ya. Oke. Kasihkan denger malah jadi lupa dibuka. Oke, terima kasih Mas Fajri, pemaparan sharingnya yang benar-benar keren banget, asli, sumpah ajib ya, bahwa ternyata Photoshop, PowerPoint itu punya fitur rahasia yang kita nggak tahu gitu ya, padahal sering kita gunakan, tapi ternyata untuk menjadikan sebuah
desain yang keren, ya nggak perlu jago desain sekarang gitu ya, Photoshop, AI, atau CorelDRAW. Nah, ternyata fitur-fitur yang dimiliki PowerPoint tuh luar biasa gitu ya, canggih, kayak seperti itu. Oke, kita sekarang buka sesi pertanyaan ya, mohon maaf jika memang tidak terjawab semua. Nah, bagi teman-teman yang dari Zoom ataupun dari YouTube, saya buka sesi pertanyaan, silakan saya akan bacakan ya, nanti Mas Fajri dijawab gitu ya. Oke, saya buka dulu dari, oke. Bagaimana trik jika presentasi untuk bisnis, di mana ada template corporate identity? Trik jika presentasi untuk bisnis, ya, di mana ada template corporate identity jika tidak bebas berkarya. Dari Mas Ismail. Gimana tuh Oke. Mas Fajri maksudnya? Terima kasih Mas Ismail untuk pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang sering banget muncul. Mas, itu kan kalau berkreasi enak kalau untuk kebutuhan personal, ya kan? Kalau untuk di kantor gimana? Nah, itu saya pernah tuh ketemu di satu kelas in-house gitu ya. Ternyata mereka sudah ada template bakunya gitu kan. Harus begini, harus begitu. Nah, teman-teman, begini. Pertanyaan sama seperti ini. Mas, saya membuat satu desain yang bagus banget, tapi atasan saya nggak suka. Atau gini, Mas, saya bikin satu desain bagus banget, tapi ternyata klien saya nggak suka. Gimana dong? Nah, kalau kayak gitu kejadiannya, maka terjadi dualisme nih, ya. Kebutuhan desainer atau kebutuhan klien atau kebutuhan atasan, atau dalam hal pertanyaan Mas Ismail, kebutuhan corporate, ya. Jawabannya, teman-teman, selalu dahulukan pemegang kepentingan, ya. Jadi misalnya kalau di kantor, ya mau nggak mau, kita harus sesuaikan dengan corporate identity. Karena biasanya untuk corporate besar sudah ada yang namanya guideline, ya. Mulai dari penggunaan template, penggunaan warna primer, warna sekunder, sampai jenis font itu diatur, teman-teman semua. Dan memang seperti itu. Itu buat apa? Itu untuk menjadi sebuah standar, ya. Nah, cuman begini. Kreasi yang bisa kita lakukan adalah kreasi di dalam template. Paling seperti itu, ya. Jadi tetap kita bisa bermain, tapi mungkin permainannya tidak sefleksibel kalau kita ngedesain dari slide kosong. Seperti yang hari ini saya perlihatkan ke teman-teman semua, ya. Tetap ada batasannya, tapi kita tetap bisa berkreasi. Nah, Mas, bagaimana kalau kita mau berkreasi bebas? Jawabannya gampang. Diperbolehkan nggak sama atasannya? Kalau atasannya boleh, silahkan. Karena begini, teman-teman, ini real case ya. Kadang-kadang template company, ini nggak semua ya, nggak semua. Cuman gini, saya beberapa kali menemukan kasus, ada company yang template atau corporate guideline untuk presentasinya itu masih so last year banget. Contoh, template-nya masih slide 4:3. Sekarang kan yang kekinian sudah 16:9, ya kan? Nggak ada lagi tuh 4:3, tapi ternyata masih 4:3, teman-teman. Dan blockingnya gede banget, ya. Template blok di atas itu biasanya dipakai buat nulis judul, sama di bawah tuh gede banget, itu buat nulis footer, gitu kan. Padahal tidak setiap slide membutuhkan space untuk header dan footer. Nah, jadi kalau kejadiannya begitu, teman-teman, ya nggak apa-apa. Mau nggak mau, kita harus mengikuti corporate guideline atau corporate identity. Kecuali ada atasan memerintahkan. Jangan pakai slide template deh, pakai punya lu aja. Nah, kalau kayak gitu, mainkan Mas Ismail. Gitu, Kang Erwin, jawaban untuk pertanyaan Mas Ismail. Keren, terima kasih. Lanjut dari YouTube ya, ada pertanyaan bagaimana cara mengekspor PPT yang sudah kita bikin menjadi video? Dan bisakah di PPT itu disisipkan video untuk digabungkan? Oke, terima kasih. Dari siapa nih, Mas, pertanyaannya? Ini sebentar. Dari YouTube ya? Dari Mbak Uswah Hasanah. Mbak Uswah. Oke, terima kasih Mbak Uswah. Teman-teman bisa banget ya. Saya share screen lagi, Kang Erwin. Kalau di PowerPoint, bahkan teman-teman, ini misalnya saya membuat sebuah template slide video, ini saya
ekspor ya. Saya klik file, saya pilih ekspor. Ketika saya pilih create video, ini dia ada pilihan ekspornya bisa sampai Ultra HD 4K 3840 kali 2160. Jadi paling kecil 480p, ini yang buat di handphone. 720p itu yang HD standar. Jadi kalau bikin buat di YouTube itu minimal 720p supaya dia bersih. Ada lagi yang 1080p biar gede. Ada yang 4K sampai ya paling tinggi 4K. Jadi bisa banget. Tapi efeknya semakin jernih filenya, semakin gede ukuran filenya, ya. Dan ngerendernya pun akan makan resource. Artinya apa? Laptopnya lemot. Jadi kalau semakin gede, ya apalagi kalau lama ya, tinggal tidur aja gitu. Nah, mengenai pertanyaan kedua, bagaimana menyisipkan video? Jadi misalnya ada beberapa video digabung jadi satu gitu ya. Jawabannya kita bisa dua. Satu, kita bikin dalam satu slide. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih cenderung membuat jadi beberapa slide, Mbak. Jadi cara kerjanya gini, 2 kali kerja. Yang pertama, masing-masing video itu saya render. Masing-masing slide itu saya render jadi satu video. Jadi misalnya gini, saya punya 5 buah slide. 5 buah slide ini dirender jadi 5 video. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian setelah jadi 5 video ini dimasukkan dalam satu slide PowerPoint. Jadi ada 5 slide. Satu slide, satu video. Jadi nanti ada satu file PowerPoint yang berisi 5 slide, di mana satu slide itu isinya satu video. Kalau udah gitu, ekspor lagi. Jadi 2 kali diekspor, nanti jadinya bisa. Kayak gitu, Kang Erwin, jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Uswa. Baik, selanjutnya dari Mbak Faizah ya. Nanya nih, setelah final design kita terus mau disimpan dalam bentuk gambar, gimana caranya? Oke, saya jawab pertanyaan dari Mbak Faizah ya. Baik, saya share screen lagi teman-teman, biar kelihatan. Nah, contoh, misalnya saya membuat sebuah slide, ya. Saya membuat slide kayak gini teman-teman. Saya taruh logo, saya taruh teks, saya taruh macam-macam gitu ya. Nah, kalau ini mau disimpan jadi gambar, caranya gimana? Caranya gampang banget, ya. Kita cukup klik ini menu file. Kemudian kita save as, dan ketika save as di sini, ini jangan PPT. Ini kita klik, kita ganti Mbak. Kita ganti jadi yang namanya format gambar. Format gambar itu ada 2, biasanya yang saya pakai. Yang satu adalah JPG, yang satu adalah PNG. Nah, saya lebih sering pakai yang bawah, PNG, karena lebih bersih gambarnya, walaupun ukurannya sedikit lebih besar dari yang JPG. Kalau udah, teman-teman, kita tinggal save. Saya taruh saya browse dulu ya, teman-teman. Jangan lupa kita tentukan dulu tempatnya. Misalnya seperti ini, kita trial. Saya save, teman-teman. Nanti akan ditanya nih, yang mana yang mau di-save? Semua slide atau hanya salah satu gitu. Kan tadi kita cuma pengen satu nih, ya udah. Just this one, yang tengah. Dah, teman-teman. Sekarang kita lihat ke desktop, dan inilah dia. Saya klik 2 kali, dan inilah dia gambar JPG-nya dari slide, gambar PNG dari slide yang tadi sudah kita buat. Begitu, Mbak Faiza. Semoga menjawab pertanyaannya. Ya, kejawab ya. Cara menyimpan gambar kalau banyak slide seperti itu. Salah satu slide yang mau disimpan. Oke, lanjutnya dari Pak Hendri. Kalau dapat bonus font atau gambar atau template PowerPoint, apakah legal untuk dikomersilkan? Oke, kalau judulnya bonus ya, pertama yang kita harus cermati, ini siapa yang ngasih bonusnya. Dan yang kedua, kita tanya ke dia, bonus ini terms penggunaannya gimana? Karena gini teman-teman, ada bonus yang biasanya dikasih, tapi hanya untuk penggunaan personal. Saya biasanya kalau bilang ke teman-teman kalau misalnya kita misalnya beli produk, kan sering nih kita beli produk digital dapat bonus, ya kan? Kita tanya dulu kepada si vendornya,
Mas atau Mbak, ini lisensi penggunaan fontnya gimana gitu. Apakah boleh saya jual kembali ataukah hanya untuk penggunaan personal? Biasanya akan ada detailnya gitu. Nah, kalau itu memang untuk penggunaan personal, berarti nggak boleh dikomersilkan atau dijual. Gitu, Pak. Oke, itu ya. Jadi tergantung dari lisensi Yes, vendor yang betul. memberikannya ya. Oke. Lanjut Kak Dedi ya, Mas Dedi. Apakah di PowerPoint ada cara edit semacam shape tool seperti di Corel Draw? Shape tool di Corel Shape Draw. tool. Shape tool tuh kayak gimana ya, Mas? Mungkin tadi ya di Merge yang shape tadi itu kali ya? di apa di tadi yang apa namanya shape tadi ya. Seperti itu. Oke. Berarti sudah terjawab kalau gitu. Tadi bisa diulang lagi ya. Sudah. Sudah terjawab ya. Oke, sekarang saya coba buka di YouTube ya. Bagaimana cara menampilkan tabel yang berisi angka-angka agar bisa terlihat menarik? Oke. Bagaimana cara menampilkan tabel dalam visual? Nah, kalau urusan tabel, ini sebetulnya masuknya ke teknik visualisasi data nih, Kang Erwin. Nah, jadi sedikit nyimpang dari desain kreatif. Tanah ilmunya beda dikit gitu ya. Karena sekarang saya juga lagi mendalami visualisasi data. Nah, cara yang paling gampang adalah mengubah tabel menjadi heat map. Heat map itu apa? Heat map itu adalah tabel yang berwarna, ya. Di PowerPoint itu tidak ada tools yang enak. Jadi harus dilakukan manual. Kalau teman-teman mau lakukan dengan asik, teman-teman bisa gunakan Excel. Saya contohin aja ya. Boleh ya Mas Erwin ya? Boleh. Silakan. Nyimpang dikit nih teman-teman nih. Nih teman-teman. Siap. Saya akan buka Excel. Saya akan buka Excel, kemudian teman-teman kita akan bikin satu simulasi data sederhana, ya. Misalnya di sini kita punya 2 parameter, misalnya produk A, kan biasanya begitu ya. Ini produk B, gitu. Produk B, kita punya 3. Nah, ginilah produk B, ini produk C, ini produk D, ini produk E, gitu ya. Nah, kemudian biasanya sama apa nih? Nah, ini kan sama daerah nih. Daerah 1 gitu ya, daerah 2, daerah 3 gitu. Nah, contohnya gini nih, simpel aja teman-teman. Nah, misalnya nih, misal teman-teman, ini kita udah punya angka. Contoh, kita pakai angka persentase lah ya, ini 15%. Ini dummy data aja teman-teman ya. Saya bikin seperti ini, 15%. Kemudian ini kita bikin 16%. Nah, teman-teman nanti ini aplikasinya macam-macam tergantung sama kebutuhan. Nah, kalau saya itu tidak terlalu suka bentuk tabel yang begini. Oke, teman-teman, saya mau tanya dulu nih. Kalau melihat tabel seperti ini, teman-teman akan baca yang mana dulu? Coba boleh dijawab di chat. Kalau ngelihat tabel begini, apa dulu yang dibaca? Daerah, oke. Produk, oke. Udah 2 tuh teman-teman. Ada yang bilang daerah, ada yang bilang produk. Nah, ini teman-teman, ini susah buat dibaca. Nggak enak teman-teman. Bahkan besar kemungkinan teman-teman matanya akan liar, ya, liar. Misalnya ini, katakanlah dari sini teman-teman kita bawa ke PowerPoint. Contoh ya, saya capture, pindah ke PowerPoint, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, gini kan? Liar nggak tuh? Liar pasti. Nggak enak matanya. Nah, salah satu tekniknya adalah mengubah tabel menjadi heat map. Apa itu heat map? Ini teman-teman. Ada fungsi, kita tinggal blok aja di Excel. Kita masuk dari home, kita masuk ke conditional formatting, ada yang namanya color scales, ya. Kita bisa pilih warnanya menjadi kayak gini. Lihat deh. Nah, ya. Lihat nih teman-teman. Kebayang nggak? Jadi sekarang teman-teman, si Excel itu cerdas. Dia bisa membuat sebuah formatting
Lanjut. Dia bisa membuat sebuah formatting yang apa? Tadinya begini, ya kan? Di mana teman-teman akan liar, nggak tahu mesinnya dari mana, dia ubah jadi seperti ini. Nah ya. Jadi orang-orang tahu, langsung kelihatan. Oh, ini namanya heat map. Jadi nanti kita bisa atur masalah warnanya. Yang semakin besar warnanya semakin apa? Yang semakin kecil warnanya semakin apa? Ini contoh, yang kecil warnanya kuning, yang besar warnanya hijau. Jadi makin besar dia makin hijau, makin kecil makin kuning. Jadi begitu ngelihat, slep, oh dia tahu apa yang harus dilihat. Gitu Mas Erwin, jawabannya sedikit menyimpang, tapi menurut saya ini pertanyaan yang bagus. Ya, jadi tahu juga kan sekarang, jadi oh ada juga ya fitur untuk mengubah angka ya. Oke, satu lagi deh ya. Membuat double dari Mas Dewa ya, Mas Dewa. Bukan Dewa Eka ya, tapi ya. Mas Dewa Aditya. Membuat double exposure di PowerPoint itu gimana? Macam kayak di cover, Om Fajri. Oke, untuk teknik double exposure ini agak panjang. Oh, panjang. Oke. Jadi kalau di demoin agak susah. Agak Tapi lama kalau ya. teman-teman mau double exposure itu, saya sendiri itu belajar langsung ke Bang Andi Sukmalubis. Teman-teman boleh kepoin akun Instagramnya di Monkey Slide. Itu banyak banget sharing, dan memang salah satu fokus yang dieksplor itu adalah double exposure. Bahkan kemarin beliau bikin triple exposure. Ngeri ya, 3 bukan double. Oke ya, bisa kepoin aja. Oke. Ada beberapa tutorial yang bisa diikuti juga. Oke, terakhir ya, kita coba lihat lagi di sini bagaimana cara agar slide PPT yang kita save sebagai gambar tidak pecah ketika dicetak sebagai cover atau banner. Oke. Baik, saya jawab pertanyaannya. Jadi gini, kalau di tujuannya mau dicetak jadi cover atau jadi banner, maka dulu ini sempat bingung saya. Gimana ya caranya bawa file PPT? Saya biasanya kalau kerja bikin bikin spanduk, biasanya pakai Photoshop, ya kan? Bikin kanvas beneran, disimpan dalam ukuran 300 dpi, gitu kan? Nah kemudian bingung di PowerPoint gimana ya? Ternyata ada caranya, Mas Erwin, mengubah ukurannya menjadi 300 dpi. Tapi ketika melakukan ini, efeknya adalah ke pekerjaan sehari-hari. Semua slide yang saya save untuk kebutuhan bukan banner, itu ngikut jadi 300 dpi. Jadi mesti ubah-ubah tuh, ganti-ganti. Nah itu kan ribet banget ya. Dan akhirnya saya waktu itu sempat ngobrol sama seorang teman, dan kebetulan beliau itu punya percetakan, gitu kan. Nah kemudian saya nanya, dia bilang, oh kalau ke percetakan biasanya memang kita terimanya vektor. Oh gitu. Nah terus saya bilang, kalau di PowerPoint nggak bisa dong, kan mereka mintanya kalau nggak Adobe Illustrator, Corel Draw, atau EPS gitu. Nah kan susah. Tapi ternyata teman-teman dia bilang, atau kalau nggak jadiin PDF aja. Wah, saya bengong tuh. Masa sih jadi PDF bisa? Iya benar, bisa gitu kan. Akhirnya waktu itu saya coba ngetes tuh Mas Erwin. Suatu ketika ada lagi bantuin masjid di masjid bikin informasi kajian, dan waktu itu kajiannya bikin spanduknya itu mau bikin ukuran 3x3 meter ya. Dan ini desainnya saya bikin di PowerPoint ukuran 50 x 50 cm ya. Waktu itu nih masjid dekat rumah, dan setelah dicetak teman-teman jadinya kayak gini. Nah, ini 3x3 meter, dan alhamdulillah tidak pecah, teman-teman. Jadi kuncinya adalah dari PowerPoint di save as-nya jadi PDF. Nah, PDF-nya baru dibawa ke percetakan ya. Jadi jangan di-save jadi gambar. Kalau di-save jadi gambar pasti pecah, teman-teman. Nah, kalau misalnya dari PowerPoint save as jadi PDF, PDF-nya bawa ke percetakan. Nanti insya Allah bisa dicetak dan tidak pecah gitu. Nah, ini ada yang nama ini. PDF bisa dibuka di Illustrator. Yes.
Di Illustrator bisa buka. Jadi format PDF itu ternyata format vektor, teman-teman. Saya juga baru tahu. Jadi sekarang kalau mau nyetak spanduk, bikinnya tetap di PowerPoint, save-nya jadi PDF. PDF-nya bawa ke percetakan. Jadi sekarang saya kalau nyetak modul pelatihan, kartu nama, semua deh yang urusan cetak-mencetak, itu pasti di save as-nya jadi PDF, PDF-nya bawa ke percetakan. Gitu, Kang Erwin. Iya, jadi tahu ya, selama ini kan kita pakai JPEG ya kan, atau PNG gitu ya, ditinggiin resolusinya segala macam. Tetap aja pecah gitu ya. Ya. Oke, ditahan pakai PDF. Oke, terakhir ya, coba saya buka yang di YouTube sebentar, satu lagi. Oke, sebentar. Bagaimana caranya agar gambar GIF yang kita masukkan bisa bergerak ketika dibuat video? Yang terakhir dari Mbak Hilda ya. Oke, kalau gambar GIF udah pasti bergerak, Mbak Hilda. Jadi saya kebetulan nggak punya gambar GIF ya, tapi waktu itu pernah saya saya bikin sebuah animasi dari sebuah gambar, dan gambarnya itu diekspor jadi GIF, lalu ekspor file GIF tersebut baru dimasukin ke sebuah file yang nanti akan diekspor kembali jadi MP4. Jadinya bergerak. Jadi kalau kita simpan jadi GIF, pastikan kita kasih animasi atau pergerakannya dulu, sehingga nanti ketika masuk ke video dia sudah bergerak. Gitu, Mbak Hilda. Oke, sip, sudah terus semua ya. Kalau ada yang belum terjawab, mohon maaf ya. Nanti boleh tanya langsung ya. Tadi nomor saya atau nomor Mas Fadri sudah disampaikan ya. Mungkin untuk penutupan dulu dari Mas Fadri, silakan Mas Fadri. Oke, penutupan dari saya, Kang Erwin dan teman-teman semua. Terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan yang luar biasa berbagi kepada teman-teman semua. Saya berdoa semoga sesi ini menjadi sebuah manfaat, di mana teman-teman semua sekarang memiliki satu khasanah baru, khasanah yang menarik, sebuah referensi yang lebih kreatif, bahwa ternyata PowerPoint itu canggih banget. Jadi bukan hanya sebuah tools pembuat slide presentasi, tapi sebuah tools yang bisa dibilang, kalau saya itu bilangnya PowerPoint itu one stop solution, bisa dipakai buat semuanya ya. Nah, teman-teman semua, ketika kita sudah belajar teknik ini, apapun itu, teman-teman mau belajar teknik A, teknik B, teknik C, teknik D, pilihannya nanti kembali kepada teman-teman semua. Apakah itu teknik ini mau digunakan untuk membuat sebuah slide atau tidak? Karena pada akhirnya teman-teman semua, yang namanya slide itu ada dua pilihan. Apakah teman-teman akan membuat slide yang ala kadarnya, atau teman-teman membuat sebuah slide yang ada kadarnya. Saya sangat berharap teman-teman semua, kalau sudah memiliki ilmunya, dipakai, digunakan, dan mari sama-sama kita buat sebuah slide yang ada kadarnya, sebuah slide yang indah, dan bermanfaat untuk audiens. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu dari saya, Kang Erwin. Mangga ke Kang Erwin. Ya, oke. Terima kasih banyak ya atas sharing ilmunya yang luar biasa dari Mas Fajri, selaku owner dari Bengkel Slide yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua teman-teman ya, yang di Zoom dan di YouTube semuanya. Semoga yang disampaikan Mas Fajri bisa bermanfaat, ya, jadi ilmu yang berkah, khususnya untuk Mas Fajri juga ya, yang membagikan jadi ilmu yang amal kebaikan ya, gitu ya, untuk teman-teman semuanya bisa dimanfaatkan, bisa diaplikasikan, implementasikan, dan bisa membuahkan hasil yang terbaik gitu ya untuk semua teman semuanya. Oke, mungkin itu saja untuk webinar kali ini ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Sampai jumpa kembali di webinar selanjutnya gitu ya. Dan untuk rekamannya nanti saya akan informasikan melalui pesan di broadcast atau di grup seperti itu ya. Itu aja semuanya. Sekali lagi mohon maaf ya jika ada kekurangan kesalahan dalam webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Fajri ya. Salam sukses selalu. Semoga sehat semuanya keluarga Mas Fajri ya. Sukses selalu juga untuk bisnis Bengkel Slide-nya. Teman-teman semuanya juga ya, jaga kesehatan, semoga sehat dan bisa sukses semuanya juga. Oke. Jadi saya cukup terima kasih ya, cukup sekian. Dan jika ada informasi atau ditanyakan sekali lagi bisa hubungi nomor saya di waktu tadi di chat. Itu saja. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kang Fajri. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Erwin. Terima kasih banyak, Rin. Terima kasih Kak Erwin dan Kak Yuk, Fajri. semuanya. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajri, Pak Erwin. Ya, sama-sama Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.